Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1. Saya Muhammad Nasir Ilmi. Saya Kesha Maulia. Saya Anita Cipal Zahro. Saya Nurlaili Azharudisa Putri. Saya Perdana Rahmatullah Ramadan. Langsung saja ke videonya. Oke, yang pertama itu menurut ahli pedagogik dari Belanda mengemukakan bahwa pengertian pendidikan yaitu suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuannya yaitu kedewasaan. Pendidikan berlangsung selama seumur hidup atau disebut long life education. Hal tersebut karena usaha pendidikan sejati telah dimulai sejak manusia lahir dari kandungan ibu sampai meninggal. Konsep pendidikan berlangsung sepanjang hayat ini seolah memberi pengertian bahwa pendidikan tidak identik dengan lingkungan sekolah saja, tetapi juga dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Lalu di sini ada unsur-unsur pendidikan terdiri dari 7. Untuk yang pertama yaitu peserta didik. Peserta didik merupakan subjek yang aktif dan otonom dalam proses pembelajaran. Mereka memiliki keinginan untuk mengembangkan diri dari memecahkan masalah hidup secara terus-menerus. Sebagai individu dengan karakteristik unik, peserta didik berperan aktif dalam interaksi timbal balik antara guru dan sesama siswa. Oke, untuk yang kedua adalah pendidik. Pendidik, apa sih pendidik? Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pendidikan terhadap pendidik. Jadi mereka ini bisa dibilang harus memiliki jiwa jasmani dan rohani yang kuat serta memiliki sertifikat pendidikan agar pelaksanaan pendidikan ini berjalan dengan lurus lah dalam artian memiliki kualifikasi dan melaksanakan kompetensinya dengan baik. Yang kedua adalah interaksi edukatif. Interaksi ini adalah komunikasi timbal balik antara seorang pendidik dan juga peserta didik, yang dimana diharapkan mencapai tujuan pendidikan. Jadi bisa dibilang inilah proses belajar mengajar di dalam kelas teman-teman semua. Jadi bisa dibilang guru yang menjelaskan dan siswa ini mencoba memahami apa yang dikatakan oleh seorang guru. Yang kelima ada metode, yang keempat ada isi pendidikan. Isi pendidikan meliputi segala sesuatu yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didiknya supaya dapat mencapai tujuan pendidikan. Isi pendidikan ini berupa materi yang harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan dan kemampuan peserta didik. Yang kelima ada metode pendidikan. Dalam kaitannya dengan pendidikan, metode ini bergantung pada kemampuan pendidik yang bersangkutan dan sarana pendidikan. Dalam proses pendidikan sering terjadi adanya metode X kurang berhasil diterapkan oleh pendidik A tetapi sukses dilakukan oleh pendidik B. Nggak dapat disebut bahwa suatu metode pendidikan tetap memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nah, yang keenam adalah perbuatan pendidik. Tindakan pendidik saat berinteraksi dengan peserta pendidik sangat mempengaruhi perkembangan mereka. Sikap dan cara mengajar harus mendukung, bukan menekan mental siswa. Nah, cara pendidik juga bersikap akan mempengaruhi pendirian, mental, dan pengetahuan peserta pendidik. Yang ketujuh, tempat pendidikan atau lingkungan pendidikan. Lingkungan belajar berperan penting dalam keberhasilan pendidikan. Sarana dan prasarana seperti ruang kelas yang layak, tempat praktik, serta suasana yang nyaman atau tidak bising mendukung kelancaran proses belajar. Nah oke, selanjutnya ada lingkungan pendidikan. Nah lingkungan pendidikan itu ada 3. Yang pertama lingkungan pendidikan keluarga, ada lingkungan pendidikan sekolah, sama ada lingkungan pendidikan masyarakat. Yang pertama itu lingkungan pendidikan keluarga. Keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Orang tua berperan sebagai pendidik yang bertanggung jawab atas perkembangan anak. Nah, di sini di pendidikan keluarga dibagi menjadi 2. Ada tahap prenatal sebelum lahir seperti neloni, mitoni, dan ada postnatal. Postnatal itu setelah lahir. Nah, yang kedua ada lingkungan pendidikan sekolah. Sekolah menjadi lembaga utama dalam pendidikan manusia dan bertanggung jawab terhadap orang tua serta masyarakat. Tanggung jawab sekolah meliputi yang pertama ada formal kelembagaan, yang kedua ada keilmuan, yang ketiga ada fungsional. Nah, yang terakhir itu lingkungan pendidikan masyarakat. Masyarakat berperan besar dalam pendidikan terutama dalam perkembangan teknologi yang sering lebih maju dari sekolah. Untuk mendekatkan sekolah dan masyarakat dilakukan berbagai upaya seperti magang, KKN, PKL, dan kegiatan serupa. Kita dari kelompok 1, guys. Kita udah selesai buat video tugasnya. Yo. Kita tinggal balik makan. Enak, Gimana Bos. guys videonya menurut kalian? Seru masuk nggak? Seru kan? Pasti seru. Ya, Pak Umar, love you. Love you, Pak. Yeah. Terima kasih tugasnya. Terima kasih tugasnya. Kita sangat have fun untuk
mengerjakannya. Yo, see you soon guys. Bye bye.